Selamat pagi, Oma Opa, Bapak Ibu, serta saudara-saudari yang terkasih dalam Kristus. Kembali lagi bersama saya Jessica dan saya Romo Max Soge dalam acara Oke Hari Ini Orang Kudus Hari Ini, edisi 8 September 2022. Selamat pagi Romo. Selamat pagi Jessica. Apa kabar hari ini Romo? Kabarnya luar biasa. Luar biasa. Sehat ya Romo? Tentu saja. Tentu sehat, puji Tuhan. Nah Romo, hari ini tanggal 8 September kita memperingati pesta kelahiran Perawan Maria. Itu pesta sendiri itu maknanya apa sih Romo? Oke, betul sekali. Jadi hari ini 8 September kita dalam gereja Katolik merayakan pesta hari kelahiran Bunda Maria. Jadi sebelumnya mungkin perlu disampaikan tentang kadang-kadang tentang Bunda Maria ini banyak sekali perayaan. Betul. Ada yang peringatan saja tentang Bunda Maria, ada pesta dan juga ada hari raya. Betul. Ini ada tingkatan yang sedikit berbeda, hanya untuk menekankan peristiwa yang penting. Kalau hari macam sekarang misalnya pesta hari kelahiran Bunda Maria digolongkan dalam pesta karena dalam liturgi, dalam liturgi gereja yang paling tinggi itu tingkatnya hari raya. Kalau hari raya itu katakan ada hari raya Natal, hari raya Paskah, tapi Bunda Maria juga punya perayaan misalnya hari raya. Hari Raya Maria menerima kabar gembira, tanggal 25 Maret itu, Maria menerima kabar gembira itu digolongkan dalam hari raya. Sedangkan tanggal sekarang 8 September itu pesta hari kelahiran Bunda Maria digolongkan dalam pesta karena untuk tingkatan hari raya itu untuk menunjukkan peristiwa yang lebih penting. Jadi Maria menerima kabar gembira itu lebih penting tingkatannya karena dia memang itu menjadi peristiwa di mana menerima kabar gembira itu menjadi awal dia terpilih menjadi bunda dari Tuhan kita Yesus Kristus. Sedangkan peristiwa hari ini, pesta Maria, kelahiran Bunda Maria, itu digolong dalam pesta untuk menunjukkan bagaimana mengingat kembali. Jadi kalau dalam tulisan dalam kitab suci memang tidak dituliskan. Kalau kita mau ambil sumbernya langsung dari kitab suci memang tidak. Tetapi ada sumber-sumber yang disebut dengan sumber apokrif. Apokrif itu tulisan-tulisan yang tidak masuk dalam daftar untuk kitab suci. Tetapi ada tulisan-tulisan. Didapat dalam tulisan Proto Evangelium Yakobus, itu ada kisah tentang bagaimana Maria itu berasal dari kedua orang tuanya. Kita tahu dari orang tuanya Simon dan Anna menjadi orang tua dari Bunda Maria. Sehingga kemudian gereja menganggap bahwa mungkin perlu untuk dikenangkan bahwa Bunda Maria itu sudah hidup dan kemudian dia terpilih setelah menerima kabar dari malaikat Tuhan, terpilih untuk menjadi bunda dari Yesus. Makanya perlu juga ditarik mundur bahwa ada perlu dirayakan bahwa Bunda Maria pernah lahir, dia pernah hidup, jadi dia pasti pernah lahir. Dan perayaan ini awalnya itu dirayakan di gereja-gereja ritus di gereja ortodoks di Timur. Mereka merayakannya mulai dari sekitar abad 6 ke 7 dan kemudian diambil juga dalam ritus gereja. Kalau gereja Katolik Roma kadang-kadang juga disebut sebagai ritus gereja Barat, gereja Katolik Roma. Sehingga dengan diambil juga dalam ritus gereja Katolik Roma, kita merayakannya sampai dengan sekarang dengan dasar bahwa kalau dasar secara teologis bahwa kita menghormati Bunda Maria sebagai seorang Hawa baru. Hawa atau Eva. Kalau kita tahu dalam kitab Kejadian itu kisah Adam dan Hawa. Hawa itu mendapat kutukan sama juga dengan Adam karena dosa pertama. Mereka mendapat kutukan sehingga Hawa yang lama ini ada dengan kelemahan, ada dengan dosa-dosa asal. Maria hadir sebagai wanita yang baru dan disebut sebagai Hawa baru. Artinya wanita yang baru karena dia akan menghapus kesalahan asal yang lama karena dia dipilih dan diangkat sebagai bunda dari Tuhan kita Yesus Kristus yang adalah penebus, penyelamat dan sumber iman kita. Sehingga dengan ini penting untuk gereja melihat bahwa perlu ada perayaan untuk mengenangkan Maria sebagai Hawa baru yang mengganti peran dari Hawa lama yang kita tahu jatuh dalam kesalahan, jatuh dalam dosa asal, dan dalam kitab Kejadian itu dilukiskan bahwa mereka boleh dibilang dapat kutukan dari Tuhan. Tapi kemudian kutukan ini diperbaharui, ditebus, istilahnya dihapus oleh kehadiran Maria sebagai Hawa baru. Berarti memang sejarah yang panjang melihat bahwa sosok Bunda Maria ini sosok yang istilahnya kita bisa bilang
hawa yang baru gitu ya Pater ya, sehingga dirayakan gitu. Sebenarnya ini udah dijelasin banyak ya sama Pater, pemirsa sekalian, bahwa landasannya juga sudah disebutkan. Tapi kalau didetailkan ini Pater, kenapa sampai ini tuh dijadikan pesta kelahiran Bunda Maria ini dirayakan seluruh gereja gitu ya. Tadi Pater sebutkan gereja timur, juga gereja barat yang kita juga akui bersama begitu ya. Itu landasan pastinya itu apa sih Pater? Baik, kalau tanya tentang landasan pasti, kalau tadi landasan teologis tentang alasan itu, tapi kemudian landasan-landasan pasti itu tentu saja berasal dari pimpinan gereja dari waktu ke waktu, dalam hal ini paus dan juga dewan kepausan itu mereka dari waktu ke waktu menilai dan merefleksikan perjalanan kehidupan gereja dari waktu ke waktu dan melihat bahwa peran Bunda Maria itu sangat kuat, sangat penting dalam kehidupan gereja Katolik. Dan ini juga menjadi salah satu ciri khas yang membedakan kalau orang bilang orang Kristen dan orang Katolik. Kadang-kadang membedakannya adalah dengan ini, peran Bunda Maria. Kita menghargai peran Bunda Maria. Kita tidak menghormati seperti kita menghormati Tuhan Yesus, menghormati Allah. Tetapi Bunda Maria kita menghargai punya peran. Karena dengan kehadiran Bunda Maria, dengan dia menerima untuk mau menjadi bunda dari Tuhan kita Yesus Kristus, itu ada peran penting dalam diri atau figur Bunda Maria. Karena itu para pemimpin gereja dari waktu ke waktu, katakanlah paus atau boleh dibilang dewan kepausan atau istilahnya magisterium gereja, mereka ini kemudian merefleksikan dengan menghadirkan tulisan-tulisan, katakanlah surat-surat resmi dari kepausan untuk memberikan pengajaran iman tentang peran Maria. Peran Maria sebagai yang dikandung tanpa noda, kemudian peran Maria bahwa dilahirkan sebagai manusia, bagaimana peran Maria yang lain, dan intinya hanya menunjukkan bahwa Maria itu punya peranan penting dalam gereja. Sehingga kalau kita ambil tokoh yang paling banyak dirayakan dalam gereja secara liturgi adalah Bunda Maria. Bunda Maria. Ada pesta, ada hari raya, ada peringatan tentang Bunda Maria yang dirayakan secara liturgis dalam perayaan Ekaristi. 1 tahun liturgi itu perayaan paling banyak oleh Bunda Maria. Untuk menunjukkan bahwa Maria ini sebagai manusia dia beda dengan yang lain. Tidak dengan maksud untuk menghormati atau menyembah Maria, tidak. Dalam arti untuk menghormati, karena ini refleksi panjang dari gereja sendiri dalam yang diwakili oleh para pimpinan gereja untuk melihat bagaimana peran Bunda Maria ini sangat kuat. Bahkan kita tahu juga ada peristiwa-peristiwa penampakan Bunda Maria di mana-mana untuk menunjukkan bahwa memang Maria punya peran penting. Sehingga kalau dia tanya tentang apa latar belakang yang pasti dan itu ya karena refleksi dari para pimpinan gereja dari waktu ke waktu untuk melihat bagaimana Maria punya peran penting. Sehingga itu kemudian dijalani dalam perayaan-perayaan liturgis untuk mengenangkan tentang bagaimana peran penting Bunda Maria. Luar biasa sekali Pater. Lalu Bunda Maria ini kan sudah diberikan begitu ya hak istimewa oleh Allah, yaitu menjadi ibunda dari Tuhan kita Yesus Kristus, dan beliau itu sebagai manusia begitu ya Pater ya, yang hidup sama seperti kita di dunia begitu. Lalu teladan yang sudah diberikan oleh Bunda Maria ini kepada kita itu kan begitu banyak Pater. Mungkin Pater bisa memberikan kita lagi bahwa dengan kelahiran Bunda Maria ini banyak juga teladan-teladan yang sudah diberikan oleh beliau pada masa hidupnya yang kiranya mungkin bisa kita juga praktekkan gitu Pater di zaman kita sekarang gitu. Baik, kalau sesuai dengan perayaan hari ini tanggal 8 September Pesta Kelahiran Bunda Maria, kita tahu bahwa Bunda Maria juga tentu dibesarkan oleh orang tua. Betul. Kita tahu Bunda Maria. Sehingga mungkin teladan yang bisa kita pelajari dari begitu banyak teladan dari Bunda Maria adalah bagaimana dia punya kepatuhan. Kepatuhan itu saja dia tunjukkan sikap yang patuh sebagai orang tua, dan dengan itu akhirnya dia bisa terpilih sebagai bunda dari Tuhan kita Yesus Kristus. Teladan kepatuhan dan juga ketaatan. Kepatuhan atau ketaatan dan kesediaan untuk membiarkan diri, keterbukaan, membiarkan diri untuk dipilih oleh Tuhan. Karena ini hal yang penting, bahwa bagaimana kita bisa patuh, bagaimana kita bisa setia terhadap sesuatu yang berasal dari luar diri untuk kita. Kalau itu sesuatu yang baik, kadang-kadang bisa terjadi bahwa kita tidak patuh, tidak setia karena pelbagai macam hal.
Tetapi Bunda Maria menunjukkan teladan ini, kepatuhan dan ketaatan sebagai anak terhadap orang tua, kepatuhan dan ketaatan untuk mau menerima tugas yang diberikan oleh Tuhan kepadanya, dan juga kita belajar mengenai kerelaan dirinya, mau terbuka untuk menerima panggilan dari Tuhan, terbuka untuk mau menerima bagaimana cara Tuhan, kehendak Tuhan untuk bentuk dirinya. Ini satu dua hal yang bisa kita pelajari dari semangat kehidupan Bunda Maria yang kita rayakan pestanya hari ini, kelahiran Bunda Maria. Luar biasa sekali. Semoga dengan lahirnya Bunda Maria, lahirnya sosok Ibunda Yesus Kristus ini juga meneguhkan iman kita ya Pater ya, untuk tetap meneladani hidupnya yang banyak sekali hal yang bisa diteladani. Cuman tadi yang Pater sebutkan pada kita bahwa ada teladan kepatuhan, ketaatan, dan juga kerelaan diri untuk menerima kehendak dari Allah ini. Semoga bisa kita pelan-pelan praktekkan dalam diri kita, termasuk saya sendiri sebagai umat Katolik yang awam, lalu oma opa juga mungkin Bapak Ibu serta siapapun pemirsa Oke hari ini, agar dengan diperingatinya pesta kelahiran Bunda Maria ini bisa membawa hal baik bagi kita. Amin. Dan untuk menutup ini Pater, mungkin Pater berkenan untuk memimpin doa. Silakan. Baik. Marilah kita berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Tuhan Bapa yang Maha Baik, pujian dan syukur, terima kasih kami panjatkan kehadirat-Mu untuk berkat yang Kau limpahkan pada kami. Secara khusus pada hari ini, kami boleh mengenangkan pesta kelahiran Bunda Maria, Bunda dari Putra-Mu, Tuhan kami Yesus Kristus. Kami bersyukur bahwa sebagai manusia Bunda Maria hadir ke dunia, tentu saja dengan bimbingan, dengan dukungan, dengan didikan dari orang tuanya. Dalam menjalankan kehidupannya, kami yakin, kami percaya Bunda Maria menunjukkan keteladanan sikap sebagai seorang anak terhadap orang tuanya, dan juga sebagai umat terhadap Allah yang mengatur seluruh kehidupan ini dengan menunjukkan teladan ketaatan, kepatuhan, dan juga kerelaan untuk membiarkan diri diatur oleh Tuhan. Semoga semangat keteladanan Bunda Maria yang kami peringati dan kami kenangkan pada hari ini boleh menjadi semangat yang bisa kami perjuangkan dalam kehidupan kami, dalam seluruh rangkaian peziarahan kami di dunia ini. Agar dengan demikian, dengan semangat iman yang Bunda Maria tunjukkan, kami boleh menjadi semakin dekat dengan Dikau, Sang Pencipta dan asal serta tujuan kehidupan kami. Dikau kami puji ya Tuhan, kini dan selalu sepanjang segala masa. Amin. Santa Maria, doakanlah kami. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Terima kasih banyak Romo Maksi untuk waktunya dan kesediaannya untuk berbagi cerita mengenai pesta kelahiran Bunda Maria ini, dan semoga Pater sehat-sehat selalu ya. Amin. Dan kepada pemirsa sekalian, Oke hari ini, Oma Opa, Bapak Ibu, serta saudara-saudara yang terkasih, demikianlah kebersamaan kita dalam acara Oke hari ini, Orang Kudus hari ini. Sampai jumpa di kesempatan berikutnya. Oke hari ini.